Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Aiko Egenus Laksono. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas paralel 2. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Leadership Management. Saya ingin menceritakan sedikit tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW yang mulia kedudukannya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab lahir pada tahun 574 Masehi. Beliau adalah khalifah kedua setelah masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya mohon maaf jika ada suara mengganggu karena di depan rumah saya sedang ada pembangunan aliran air ya. Jadi kita langsung masuk ke kisahnya aja nih. Jadi pada waktu itu Sayyidina Umar sedang sakit selama 3 hari. Biasanya kalau tidak sakit itu dia sering melakukan ronda malam di wilayahnya agar memastikan apakah wilayahnya aman, apakah ada yang sedang membutuhkan pertolongannya atau tidak. Di hari keempat, di saat badannya mulai membaik, dia memutuskan untuk keluar di malam hari, lihat sekelilingnya, melihat wilayahnya apakah aman ataukah ada yang membutuhkannya. Dia berjalan terus sampai ke pinggiran Madinah. Sampai di pinggiran Madinah, dia melihat ada sebuah api unggun dan dia mendengar suara tangisan anak kecil. Sampai di api unggun tersebut, ada seorang ibu dan anak-anaknya 3 orang sedang menangis. Lalu Umar bertanya, "Wahai hamba Allah, ada apa denganmu?" Lalu si ibu itu menjawab, "Pemimpin negeri ini tidak adil." Si ibu ini tidak tahu kalau Umar itu adalah Amirul Mukminin di Madinah waktu itu. Lalu Umar bertanya, "Kenapa?" Si ibu menjawab, "Saya dan anak-anak saya sudah kelaparan 3 hari." Wow. Di sini Umar selama 3 hari tidak keluar rumah saja dan kelaparan langsung. Berarti sebelum-sebelumnya wilayah Madinah ini terjaga dengan baik. Lalu si Umar bertanya lagi, "Lalu apa yang kamu masak itu?" Si ibu sambil menaikkan pancinya memberi lihat Sayyidina Umar. Si ibu itu bilang, "Saya hanya memasak batu dan air." Lalu Umar bertanya, "Kenapa kamu masak batu, ibu?" Lalu si ibu menjawab, "Agar anak-anak saya merasa terhibur gitu saya masak." Dengan begitu dia kecapean menunggu sambil menangis kelaparan dan dia kecapean lalu tertidur. "Saya melakukan itu selama 3 hari." Lalu Umar berkata, "Baiklah, tunggu sebentar." Saat itu Umar langsung bergegas ke Baitul Mal, mengambil persediaan makanan yang ada, mengambil gandum. Pada saat perjalanan kembali ke ibunya, Sayyidina Umar bertemu dengan salah satu sahabat. Sahabat itu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang sedang kamu pikul itu?" "Ini adalah makanan," Sayyidina Umar menjawab. Lalu si sahabat menawarkan pertolongan, "Kalau begitu saya saja yang memikul." Lalu Sayyidina Umar menjawab, "Apakah kamu ingin memikul dosa-dosaku di hari kiamat nanti?" "Tidak usah, ini tanggung jawabku." Lalu sahabat itu penasaran. Sahabat ini kepo nih, mau Amirul Mukminin mau kemana sih bawa sekarung gandum dan makanan-makanan lainnya. Sahabat itu mengikuti Amirul Mukminin sampai tiba di rumah ibu tersebut. Sesampainya di rumah ibu tersebut, Sayyidina Umar tidak banyak basa-basi, tidak banyak ngomong, dia langsung mencuci tangannya, lalu mengambil panci tersebut lalu memasakkan gandum untuk ibu dan anak-anaknya. Dia memasaknya dengan tangannya sendiri ya, tidak perlu bantuan sahabat tadi atau si ibu. Dia memasaknya sendiri sampai dimakan si ibu dan anak-anaknya sampai kenyang. Lalu si ibu itu berkata, "Seandainya Umar pemimpin negeri ini seperti kamu, pasti tidak akan ada yang kelaparan." Maka sahabat yang tadi ngikutin bertanya, "Wahai ibu, apakah ibu tahu itu dia siapa? Dia nih siapa, ibu tahu gak?" Lalu si ibu menjawab, "Tidak, saya tidak tahu siapa dia." Sahabat itu menjawab, "Dia itu Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Dia adalah Amirul Mukminin, Bu. Dia yang ibu omongi selama ini."
Lalu si ibu itu malu sampai memohon-mohon maaf kepada Sayyidina Umar. Maafkan saya, saya tidak tahu kalau Anda ini Amirul Mukminin, Anda ini penguasa di negeri ini. Saya tidak tahu. Saya siap menerima hukuman yang akan Anda beri, wahai Amirul Mukminin. Lalu Sayyidina Umar menjawab, tidak usah, tidak perlu meminta maaf. Ini adalah tanggung jawab saya. Allah mengingatkan saya lewat ibu. Terima kasih ya bu. Masya Allah. Mungkin kalau kita yang ada di posisi Sayyidina Umar, mungkin kita bakalan kayak males mungkin ya, kayak ngapain sih orang dia yang ngata-ngatain kita gitu, dia yang menghina kita, tidak adil, padahal dia tidak tahu kita sedang sakit. Jadi sungguh luar biasa Sayyidina Umar sebagai pemimpin yang terkenal tegas tapi tetap merendah, tetap ke rakyat, tetap baik kepada rakyatnya, tetap perhatian. Demikian kisah dari kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Sosok pemimpin yang terkenal dengan ketegasannya tapi tetap lemah lembut kepada rakyatnya. Beliau selalu mengingat kepada Allah, mengingat takut akan dosa yang ditanggung sebagai pemimpin jika rakyatnya tidak sejahtera. Jadi kesimpulannya, gaya kepemimpinan apa yang dipakai Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menggunakan gaya kepemimpinan situasional. Kenapa situasional? Pertama, karena Sayyidina Umar itu senang bermusyawarah. Apa-apa dimusyawarahin sama dia. Dia nggak pernah mengambil keputusan sepihak. 2, beliau juga menjunjung tinggi kebebasan. 3, beliau juga siap mendengar dan menerima kritik. Ini yang sulit ya untuk menjadi seorang pemimpin. Mendengar dan menerima kritik itu memang mungkin bukan pemimpin saja, semua orang susah untuk mendengar kritik. 4, beliau terjun langsung mengatasi masalah masyarakat. Jadi seperti itulah kenapa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab menurut saya dia menggunakan kepemimpinan situasional, karena poin-poin tersebut yang menguatkan gaya kepemimpinan Sayyidina Umar adalah gaya kepemimpinan situasional. Sekian analisa mengenai kepemimpinan tokoh-tokoh Islam menurut saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.